Alhamdulillah kita bersyukur pada pagi ini bisa melakoni salat subuh berjamaah dan juga niat i'tikaf, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala, niat kaulai i'tikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Dan juga kita bisa silaturahim, bisa bertemu antar teman, kerabat, kenalan, sesama muslim, saudara, dan tentunya ibadah-ibadah yang lain. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Itu bagi sareng Allah Ta'ala bahwa orang yang diangkat derajatnya oleh Allah adalah alladzina amanu, orang yang beriman. Kita sebagai muslim, kita sebagai mukmin. Dan juga walladzina utul ilma darajat. Walladzina utul ilma, orang yang diberi ilmu oleh Allah, diberi pengetahuan oleh Allah. Makanya meneruskan yang kemarin, Sayyidina Ali pernah ditanyakan, katanya aki sareng khawarij sebanyak 10 orang tentang mana yang lebih utama antara ilmu dan uang dan harta. Khawarij terus jawaban silain, pertanyaan satu tapi jawabannya ingin yang berbeda, ingin ngetes bagaimana kemampuan, bagaimana keilmuan dari Sayyidina Ali. Karena Rasulullah ajabu ana madinatul ilmi wa ali babuha. Ana tining sengkok dawuh Kanjeng Nabi, madinatul ilmi. Kotanah ilmu, berarti pusat ilmu. Wa ali babuha, sedangkan Sayyidina Ali adalah labengah pusat ilmu. Berarti kan Sayyidina Ali ilmunya banyak, ilmunya sangat sempurna. Sehingga dari kelompok Khawarij mengajukan pertanyaan situ ingin jawaban yang berbeda. Mana yang lebih utama antara ilmu dan harta? Mana yang lebih utama antara ilmu dan uang? Kemarin sudah ditanyakan oleh 3 orang. Yang pertama bertanya dan dijawab bahwa ilmu Kak Dinto adalah berisnah para nabi, sedangkan harta adalah peninggalan korun. Berarti ini menunjukkan ilmu adalah lebih utama dibandingkan harta. Kemudian pertanyaan nomor 2, mana lebih utama antara ilmu dan harta atau uang? Sayyidina Ali tetap menjawab adalah ilmu. Alasannya apa? Yaitu alasannya ilmu itu bisa menjaga yang punya ilmu. Sedangkan harta adalah yang punya harta yang menjaga. Jadi terbalik. Kalau punya ilmu, maka ilmunya menjaga orang itu. Kalau punya harta, maka orang yang punya harta repot dengan akan disimpan di mana harta saya ini untuk aman. Berarti kan orang yang di harta tersiksa dengan menjaga barang itu. Sedangkan orang yang punya ilmu ejagaban ilmunah, sehingga dengan ilmu akan menjadi orang yang selamat. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana antara ilmu dan harta mana yang lebih utama? Kemudian dijawab tetap ilmu. Jadi jawaban Sayyidina Ali tetap ilmu. Apa buktinya? Buktinya adalah orang yang punya harta itu banyak musuhnya.
bedese dengki, bedese maling, rencana napa ngicok hartanya itu, bahkan rencana mau nipu. Sedangkan orang yang punya ilmu lahu sadiqun katsirun, mempunyai banyak teman, mempunyai banyak komunitas, mempunyai banyak masyarakat yang senang terhadap orang yang punya ilmu itu. Ini yang ketiga. Kemudian sekarang yang keempat, karena orang seatanya nih ke sepuluh miki dengan pertanyaan yang sama, tapi jawaban terlopat, jawaban alasannya. Jadi saya keempat, faqala al-ilmu afdalu amil mal. Sayyidina Ali, antara ilmu dan harta ini mana yang lebih utama? Sayyidina Ali jawab, al-ilmu afdalu. Ilmu pakun lebih utama. Faqala bi ayyi dalilin? Napa buktinya sampeyan nika ngucap bahwa ilmu lebih utama? Jawab Sayyidina Ali, idza sarrafta minal mal fa innahu yanqusu wa idza sarrafta minal ilmi yazidu. Jadi kenapa? Ini pertanyaan orang yang keempat. Anapa Sayyidina Ali lebih utama ilmu ketimbang harta? Karena umpamana sambian nikah andi ilmu dan dijalankan dengan baik ilmunya, maka ilmunya akan bertambah. Sedangkan harta dalam satu aspek tadi, umpamanya kita gunakan, kita umpamanya panjenengan andi obeng 100 juta, pasti bangun rumah bi panjenengan, berarti PC 100 juta kan sombong. Itu jawab Sayyidina Ali. Jadi mun uang itu digunakan, maka tidak ada. Jadi kalau umpamanya punya uang 10.000, pakai beli anggap 30.000, pakai beli amboina, kan sombong pasana. Ini kan Sayyidina Ali. Jadi uang itu kalau digunakan habis. Sementara kalau ilmu diamalkan, maka semakin bertambah. Jadi mon ilmu nih kan, coba panjenengan dengki. Panjenengan oning ning Seninan beda anggap napaki, beda warung soto Madura oning banyak. Banyak karena selalu oning, beda orang apa oning. Ini ilmu kan berarti. Ada ilmu baru dek sambian bahwa di Seninan beda warung soto Madura. Asal tak oning banyak, paring oning buat orang. Pas panjenengan aja lah nunggu katakan ke Seninan, entar. Tentunya panjenengan entar mengamalkan ilmu yang tahu bahwa ilmu tadi tahu di Seninan pada soto Madura. Panjenengan aja dan entar dek ke Seninan, torok jelena panjenengan andi ilmu anyar. Dapat kedemengan ketemu ban podo, oh ya udah podo. Terus ageser boleh dak kiri jalan, oh ya pada Masjid Muhammadiyah. Ilmu boleh panjenengan. Terus ageser kalauan, oh ya pada Satpol PP. Terus ageser boleh kalauan, oh ya pada Bank Jatim. Terus depak kesenian, sebelum kesenian udina beda lampu. Terus ageser boleh kesenian depak ternyata beda umku suatu batu. Ini namanya ilmu berkembang mon ekalako. Jadi ilmu mon ekalako saja abu intinya. Menambi harta digunakan nika benih disedekahkan lagi. Digunakan. Serang panjenengan eka beli nasi andi PC 50.000. Sombong PC 50.000 nih. Lah sombong. Lain mon eka sedekah kan lain. Mon eka sedekah nih kan anak penyamana dapur Kanjeng Nabi bisa berkembang, tapi niki digunakan dapur Sayyidina andi PC pas ikuna aki benih sedekah aki, mana sedekah aki panjenengan bekal oleh henteh sedekah 10.000 akan menjadi 1.000 genten panjenengan.
Sedekah 50.000, bakal kente lebih banyak ya tempel 50.000. Ini kalau sedekah. Manabi digunakan lain. Jadi dapun Sayyidina Ali mon ikunaaki artinya semakin kurang, tapi mon ilmu mon yamalaki akan semakin bertambah. Karena akan kita ingin tahu kekurangan-kekurangan seperti panjenengan tadi oning cara nak sholat terus ya lagi tentang sholat umpamanya berniat, kemudian bertakbir, kemudian doa iftitah pas yang lagi sareng panjenengan nikah praktekake akan semakin tambah panjenengan, artinya berkembangnya diantaranya adalah semakin tentrem dalam melakukan sholat, semakin tahu apa di rahasia dalam sholat itu, karena panjenengan ngamal lagi. Kemudian para jemaah rahimakumullah, pas datang pole saatnya dari Sayyidina Ali, faqala al-ilmu afdalu amil mal, faqala al-ilmu afdalu minal. Beda siatanya boleh Sayyidina Ali kak dia lebih utama antara ilmu dan uang dan harta. Ada bu Sayyidina Ali ilmu tetap lebih utama. Padahal Sayyidina Ali kan lo oning ni kayak tes. Sayyidina Ali ini kayak tes ban 10 orang pertanyaan sama, terus alasan tidak sama. Kemudian bagaimana jawab Sayyidina Ali? Faqala al-ilmu afdalu minal mal. Ilmu pakun lebih utama itu harta. Kenapa cara? Alasnya kenapa? Sahibul mal yud'a bismil bukhli wal lu'mi wa sahibul ilmi yud'a bismil 'idham wal kiram. Ini kan. Alan Sayyidina Ali apa mas? Ilmu lebih mulia. Polana mun orang banyak pesen aja ya, pasti beda orang sing ngucap cerai. Orang si cerai doang. Padahal umpamanya beda lampaan, tapi beda orang pasti beda orang sing ngolok cerai. Orang sandi pesen banyak nikah pasti beda orang sing ngolok cerai. Mun orang banyak ilmu na panggilannya lain. Syekh berarti menunjukkan itu banyak ilmunya, atau kiai berarti itu adalah banyak ilmunya. Makanya yang dikatakan kiai itu adalah orang yang punya ilmu dan amal. Jadi kalau umpamanya ada orang dipanggil kiai tapi tidak punya ilmu, itu salah alamat. Karena anggap tanda kutip karena putranya kiai atau nasabnya kiai, tapi dia ada punya ilmu pasiologi ini kan salah alamat. Jadi yang dikatakan orang yang dipanggil kiai atau ustadz itu adalah yang punya ilmu. Siapapun yang tidak punya ilmu kalau dipanggil kiai itu berarti salah alamat. Dan nikah. Jadi katanya Sayyidina Ali, orang yang punya ilmu itu akan dipanggil dengan nama agung. Nah, panggilan yang baik, panggilan yang bagus. Para hadirin rahimakumullah, kemudian datang pole saatnya dari Sayyidina Ali. Tanya pertanyaan yang sama dengan jawaban yang sama, tapi alasan tidak sama. Jadi pas dijawab oleh Sayyidina Ali, afdalu al-ilmu afdalu minal mal. Ilmu lebih utama itu harta. Nah, apa buktinya? Qala al-mal yuhfadhu minas sari wal ilmu la yuhfadhu minas sari. Jadi saya pertama jawabannya Sayyidina Ali saya makin ini saya pertanyaan saya terakhir adalah harta itu akan terus dijaga karena takut ada maling. Jadi mau nandi PC takut ku beter beda maling, takut beda ngico. Nikah kita kalau punya uang. Tapi kalau ilmu tidak ada khawatir dengan itu. Ilmu na banyak, tak ku beter iki maling. Bahkan lebih bunga
umpaman beda orang ngaji atau beda orang atanya atau beda orang ngidingaki dengan keterangan orang yang punya ilmu tadi, ini lebih bunga. Jadi tidak ada istilahnya kobeter dari maling mon orang anti ilmu. Mon punya harta kobeter beda maling. Itu jawaban Sayyidina Ali. Kemudian tanya boleh pada saatnya boleh dengan pertanyaan yang sama. Qala al-ilmu afdalu minal mal. Sama jawabannya tapi alasannya apa? Sahibul mal yuhasabu yaumal qiyamah wa sahibul ilmi yashfa'u yaumal qiyamah. Dan ini kan jawabnya Sayyidina Ali alasna mon orang banyak pesen aku laku tanya aki ban Allah Ta'ala oleh dimbang kebaik apa orang yang punya hartanya kan hisabnya lebih berat karena saya tanya aki lebih banyak. Sering kita punya uang 1.000 rupiah atau ibaban 1.000 rupiah aku laku tanya aki nah boleh kita sampai harta di pansapan miliar andi pansapan triliun itu ditanyakan dapat dari mana dan untuk apa. Jadi hisabnya lebih berat untuk kita punya uang yang banyak itu lebih berat. Orang yang punya ilmu besok nang akhirat nolongi orang, beri kesempatan ben Allah Taala, kangkui beri pertolongan dekat orang. Makanya jangan beri nerangaki menabi orang mati syahid ini kan langsung isra masuk swarga kepada Allah Ta'ala. Orang sandi ilmu isra jadi masuk. Napa tujuannya? Isra aja kancana. Ayolah aja kancana bae. Sapaan saya ya aja ke dekat swarga. Tulian aja. Nikah orang andi ilmu nikah benar Allah Ta'ala diberi kesempatan kangkui nolongi orang lain, kangkui yajek dekat swarga na Allah. Iberi kesempatan, artinya iberi tiket lebih ban Allah. Benih cuman abang tibi, tapi lebih tiket. Jadi orang sandi ilmu kangkui abang tiket beda, ben kangkui orang lain. Tentunya si ajak nih kan, bisa keluargana, rajina atau belakina anaan, ben kanca-kancana si kenal tentunya. Sahabaan si kenal, sahabaan si semak. Sapaan saya sering komunikasi dan ini insya Allah nikah saya sering jadi tak mungkin mau kenal langsung diberi pasti nak mele saya kenal mele saya pernah kumpul nentunya kalau berakat sering komunikasi dan ini saya beri jadi orang sandi ilmu beri kesempatan ben Allah Ta'ala kanggo nolong orang lain kemudian datang boleh saya tanya dengan pertanyaan yang sama tapi alasan apa al-mal yandarisu bitulil muksi wa mu'uri zaman wal ilmu la yandarisu wa la yabla. Pertanyaan ini kan yang datang lagi ini ditanya aki kadi lebih utama Sayyidina Ali antara ilmu dan harta. Jawab Sayyidina Ali ya ilmu. Kenapa Sayyidina Ali? Mun harta aja semakin lama maka semakin habis, semakin rosak. Contoh panjenengan mangken beli sepeda motor tahun mangken bulan mangken. Pas olati panjenengan 5 tahun yang akan datang. Wis lain pun. Lain. Artinya apa? Kerusakan semakin banyak. Panjenengan adik mobil tua, tentunya kerusakan semakin banyak. Ini kalau harta, kerusakan akan semakin banyak. Panjenengan agak baik compo, abi banyak angkep duem, benteng compon. Cuman pas celing beberapa tahun lagi, berdesi pucor pun. Terutama membeli yang perumahan panjenengan mau bangun yang perumahan insya Allah setahun badai sepucor nih kan
Berarti saya mecek panjenengan. Artinya tak abid. Harta itu kalau waktunya sudah lama maka semakin bermasalah. Sedangkan ilmu tidak akan habis-habis. Jadi la yandrisu, tidak akan rusak ilmu itu. Pakun utuh. Dapun Sayyidina Ali. Kemudian datang boleh. Kadima lebih utama Sayyidina Ali antara ilmu dan harta. Ada bu Sayyidina Ali. Ilmu pakun. Pana apa buktena? Al-mal yuksil qalba. Wal ilmu yunawwirul qalba. Jawaban alasan ini kele. Harta itu akan membuat hati kita geli. Jadi harta, orang yang punya hartanya akan membuat hatinya semakin geli. Sedangkan ilmu akan membuat hatinya orang itu semakin bercahaya. Jadi pengaruh dia ke hati lain. Menabi harta berpengaruh dia ke hati bikin masalah. Menabi ilmu pengaruh dia ke hati akan semakin baik, semakin bersinar. Makanya kita punya kekayaan harus diimbangi dengan aturan-aturan orang kaya. Kita diberi rezeki oleh Allah diimbangi dengan aturan-aturan syariat Islam. Berzakat, bersedekah. Dan ini kalau diatur dengan seperti itu tentunya pengaruh dekaat juga beda. Rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita kemudian diatur sesuai dengan ajaran Islam, yaitu ada sedekah, ada zakat, tentunya ada pengaruh yang baik terhadap hati kita. Jadi akan membuat harta kita itu suci, akan bersih. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berdasarkannya boleh jaga Sayyidina Ali. Kadima lebih utama Sayyidina Ali antara harta dan ilmu. Jawab Sayyidina Ali, fakun ilmu. Pana pada syarat sahibul mal. Gak itu bagi yud'a sahibul mal yad'ir rububiyah bisababil mal. Wa yad'i sahibul ilmi al-ubudiyah. Lekat itu pesanan yang bagi ini kasih terakhir nih kak. Orang yang sebanyak hartanya itu mengaku dirinya sebagai bos. Jadi bos, artinya merasa aben lebih tinggi daripada orang lain. Tak rasa mabe, rasa terticereken. Orang yang sebanyak hartanya merasa dirinya menjadi bos, menjadi cereken, menjadi apa? Pokoknya jadi bos. Sedangkan orang yang punya ilmu akan merasa dirinya akan semakin menjadi hamba Allah yang baik. Jadi arasa aben lebih mabe. Arasa aben mabe, arasa aben nikah dekat Allah Ta'ala menjadi orang yang hina. Sehingga beda antara orang yang punya ilmu dan orang yang punya harta. Mun seandi harta aben arasah teti kasar teti pangeran. Kenapa banyak bawahannya? Arasa aben teti bos karena banyak bawahannya. Andi karyawan sekian, andi tukang laku sekian. Coba celing panjenengan nang umpamana nang toko atau benenggak di mapah pada tukang karyawan kadang kan semua kasar. Semua kasar kadang. Cek ni serang mula dua dah toko tanggi pas cara kena kasar dek ke karyawan. Dikocak badan. Ini menunjukkan bahwa dia merasa menjadi bos. Tidak merasa aben pada ben karyawan atau bahkan tidak merasa ibu ben karyawan. Merasa aben yatasa karyawan. Sehingga namu cak dan badan. Manggil dan badan. Ini cek ni serang pada toko-toko karena apa? Abosan ni kapas kasar dekat karyawan. Para hadirin rahimakumullah, kemudian ini adalah pertanyaan yang terakhir.
Jadi pertanyaan yang terakhir kepada Sayyidina Ali. Intinya adalah ilmu memang lebih utama timbang harta. Bahkan Sayyidina Ali kayak dawu, "Falau sa'aluni an hada la ajabtu jawaban akhar ma dumtu hayyan." Pas langsung Sayyidina Ali, cek saking ben atanya kabeh kasengko dengan pertanyaan yang sama, akan saya jawab dengan jawaban yang tidak sama. Jadi pertanyaannya pada alasna lo pada mulai beri. Selama saya masih hidup, faja'u aslamu kulluh. Sehingga Khawarij ini kebanyak saya tunduk dari Sayyidina Ali. Karena percaya bahwa Sayyidina Ali betul-betul mempunyai ilmu yang banyak. Karena diminkan itu pada kelompok Khawarij, pada kelompok Syiah. Kelompok Khawarij itu adalah yang tidak pro atau yang kontra dengan Sayyidina Ali. Kalau Syiah adalah kelompok pro Sayyidina Ali. Ada urusan politik nih kan. Jadi urusan politik kan biasa. Sayyidina Ali kita di presiden pada saya dukung kan pada sepunten. Lawan politiknya itu namanya Khawarij. Kemudian komunitas yang mendukung namanya Syiah. Lah saya tanya pertanyaan-pertanyaan ini adalah dari orang-orang sita dukung Sayyidina Ali. Ngetesah dari Sayyidina Ali apaan di ilmu Allah. Akhirnya 10 orang ngetes kalau pertanyaan yang sama tapi diinginkan jawaban yang berbeda. Ternyata kenyataannya oleh Sayyidina Ali jawab kalau jawaban atau alasan yang berbeda. Sehingga orang yang kontra gila ini kebanyak orang yang tunduk pesanan dari Sayyidina Ali. Nah, nyamana nikah asalah beci dari Sayyidina Ali pas teti orang yang seneng karena napa Sayyidina Ali adi ilmu. Karena Sayyidina Ali tanya aki dengan pansa-panapan kali pertanyaan dijawab dengan jawaban yang berbeda. Mungkin saya dintoh dari badan daulah. Intinya ilmu adalah segala-galanya, terutama ilmu agama tentunya. Makanya kita itu harus mendukung siar-siar agama Allah. Masjid ini adalah pusatnya ilmu. Karena apa? Ada pengajian, ada tempat ibadah dan seterusnya. Kemudian seperti pondok pesantren ini adalah tempatnya ilmu. Makanya kita dukung, madrasah kita dukung. Walaupun kadang-kadang napa bisyarona atau haira ustad nikah adalah 100.000. Tapi tetap mereka mengajar. Kadang madrasah na pucor. Kadang tada kebengna, jadi mau ojen nikah arbis. Kenapa kita kok tidak ke sana? Ya semestinya kita membantu syiar agama Allah, karena dari itulah mereka pandai baca Al-Quran, mereka tahu tentang Islam, mereka tahu tentang cara sholat. Dari madrasah itu, makanya kita kenjeren raja membantu madrasah, membantu masjid, membantu pondok pesantren, karena dari tempat itulah generasi muda Islam, calon-calon penerus agama Allah akan terus berkembang, akan terus keluar dari tempat itu. Mungkin sekali itu muka-muka manfaat, muka-muka barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma taqabbal minna wa da'ana wa salatana wa siyamana wa ruk'ana. ولا تضل وجوهنا يا إلى العالم الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.